Hey hey hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, selamat pagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Masih semangat kan teman-teman buat belajar? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dengan dosen kita, Bapak Nafir MKM. Yuk kita simak penjelasan Salsa lebih lanjut lagi. Pembahasan kita pagi ini ialah pengantar pendidikan Pancasila dengan menyimpulkan pembahasan teman-teman kita dari kelompok 1, yakni ada Nuril, Faris, dan Hilma, menelusuri literatur dari look.staff.ugm.ac.id pada buku yang ditulis oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016. Adapun yang nanti Salsa akan bahas, yang pertama penelusuran konsep pendidikan Pancasila, yang kedua alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, yang ketiga menggali sumber historis dan sosiologi, kemudian dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, yang terakhir pentingnya pendidikan Pancasila. Oke, kita lanjut. Yang pertama, konsep pendidikan Pancasila. Latar belakang hadirnya pendidikan Pancasila dimuat pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Maka hal ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar Pancasila, pendidikan Pancasila ini dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, mengapa diperlukan pendidikan Pancasila? Yakni yang pertama ada faktor dalam akademik. Pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam bentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi. Juga diharapkan mampu bersyukur atas karunia kemerdekaan ini dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Juga menyelaraskan dan mengatur gaya hidup yang mereka gunakan untuk mencerminkan kepancasilaan. Dan yang selanjutnya, sadar akan norma-norma yang ditetapkan, juga menjunjung tinggi nilai demokrasi serta dapat menjadi pemimpin tangguh di kemudian harinya nanti. Amin. Yang selanjutnya, dari dalam bidang masalah negara. Mengapa diperlukan pendidikan Pancasila itu? Yang pertama, karena hadirnya budaya-budaya asing yang telah menggerogoti sedikit demi sedikit kebudayaan bangsa kita atau merubah gaya hidup kita, yang kemudian nantinya dapat merusak nilai-nilai kepancasilaan yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya nih, dikarenakan kenaikan penggunaan narkoba yang terus-menerus tanpa henti, dan pengguna terbesarnya itu adalah kita, para pemuda Indonesia.
Maka pendidikan Pancasila ini harus diterapkan pada kita untuk membina dan mengingatkan generasi muda agar dapat menjadi manusia yang beradab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak menggunakan narkoba yang merugikan dirinya. Yang ketiga, teman-teman, dikarenakan guncangan degradasi moral yang menggendurkan semangat patriotisme dalam menjunjung norma-norma bangsa kita. Yang terakhir nih, siapa yang gak kenal dengan korupsi? Maka dikarenakan kurangnya kesadaran pemerintah bangsa dalam menjaga amanah yang pada akhirnya memanipulasi keuangan rakyat demi kepentingan pribadi dan hawa nafsunya semata. Maka dari itu, pendidikan Pancasila ini diperlukan untuk pertama membentuk generasi muda yang tangguh agar dapat menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di negara kita. Next, sumber-sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila. Pada saat itu Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksananya di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae 28 Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum, common sense, adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Maka implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila ini melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian harinya. Maka sumber historis harus menjadi pembelajaran untuk bangsa kita agar dapat lebih berkembang dan agar dapat menyesuaikan antara kebijaksanaan di tahun sebelumnya hingga pada saat ini. Yang selanjutnya dari sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya dari konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis pada pendiri negara menurut Kaelan. Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila pada era pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah.
istilah yang digunakan oleh B.J. Habibie dalam pidato pada tanggal 1 Juni 2009. Kemudian dinamika-dinamika lainnya yakni dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada tahun 1960 diterbitkan buku dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Adanya mata kuliah Pancasila berdasarkan instruksi Dirjen Perguruan Tinggi nomor 1 tahun 1967. Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kemudian kembali, aturan mata kuliah pendidikan Pancasila diterbitkan dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T/2011 pada tanggal 30 Juni 2011. Kemudian ditegaskan dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Kedua tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialitas program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangan tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternalnya antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Yang terakhir yakni pentingnya mempelajari pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, pengarahan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan-lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang dijunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi yang diharapkan oleh adanya pendidikan Pancasila ini dengan menjadi masyarakat yang bisa mengamalkan Pancasila dan dapat menjadi pemimpin negara kita dengan seadil-adilnya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. See you.